Shalom Aleichem, BC Muhammadiyah, salam sejahtera bagi kita semua. Christos Aneste, Alitos Aneste untuk umat Ortodoks yang saat ini setelah melewati Paskah, kita umat Ortodoks masih tetap melaksanakan puasa hari Rabu dan hari Jumat. Dan hari ini bersamaan dengan umat Islam, para kaum muslim yang sedang menjalankan puasa perdananya di bulan Ramadan. Ya, kita juga turut mengambil bagian di dalamnya, dalam arti kita juga tetap berpuasa setiap hari Rabu dan Jumat, ya, memperingati pengkhianatan Yudas, supaya kita tidak selalu teringat bahwa umat Ortodoks harus berpuasa sehingga kita terhindar dari cara-cara Yudas, bagaimana dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan hari Jumat memperingati penderitaan Yesus Kristus sampai disalib, sehingga Jumat itu adalah Jumat Agung bagi kita, tidak bisa diganggu-gugat bahwa kematian Yesus Kristus adalah Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari Minggu. Dan kita akan berbicara kebenaran firman Allah juga saat ini, ya, tentang iman, berbicara tentang iman, ya. Dalam surat Rasul maupun Injil selalu kita temukan ada kata iman, ya. Ada kata iman yang keluar, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu bukan berbicara tentang kitab. Injil itu berbicara tentang kabar sukacita. Orang akan salah keliru ketika berbilang kitab Injil. Injil itu, sekali lagi, Injil bukan kitab. Injil dari bahasa Arab yang dipengaruhi oleh bahasa Ethiopia, Wangil, dan Wangil itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, ya. Akarnya dari bahasa Yunani itu Evangelion, atau kabar sukacita, kabar bahagia, berita sukacita, ya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan ayat 17, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau orang benar itu hidup oleh iman, berarti kita harus mengetahui apa itu iman. Bukan hanya sekedar jadi moto orang benar hidup oleh karena iman, ya. Tetapi mari kita lihat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah. Disinilah letaknya. Kita harus mengerti, harus memahami dengan benar tentang Injil dan ajaran-ajarannya. Surat para rasul. Kita harus mengerti. Kalau tidak, maka sulit bagi kita akan mengatakan bahwa aku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku beriman kepada kebenaran firman Allah. Kita harus mengerti kenapa? Karena orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita lihat. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus juga berkata dalam Filipi pasal 1. Ya. Nah, kita lihat juga dalam Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil. Orang benar hidup karena iman. Nah, iman ditimbulkan itu melalui Injil, melalui surat-surat rasul, pengajaran para rasul. Jadi, kalau iman itu tinggal oleh timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, itu Injil adalah kekuatan Allah, itu berarti kita harus benar-benar mengetahui apa yang diajarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Allah itu. Bukan hanya sekedar tagline bahwa aku orang hidup di dalam Kristus, aku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman itu hanya iman hanya dalam berharap. Berharap apa? Kalau di masa COVID-19 ini, ya, masa sukar dalam perekonomian, ya, saya beriman, menggunakan iman untuk apa? Untuk mendapatkan berkat jasmani. Nah, mari kita harus mengetahui benar, ya, karena kalau kita salah mengerti, salah memahami kebenaran firman Allah, maka saya yakin bahwa bukan iman yang akan timbul, ya. Iman timbul itu dari kebenaran-kebenaran firman, bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita serap sehingga orang bisa terpengaruh, berpindah agamanya. Ya, kenapa? Karena tidak mempunyai basic, tidak mempunyai landasan, tidak mempunyai fondasi yang benar. Sehingga fondasi ini nantinya yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Tapi fondasi itu harus kebenaran firman Allah lah yang menjelaskannya. Bukan hanya sekedar penjelasan secara logika, tetapi kebenaran firman Allah yang dikupas, yang dibagikan, ya, di eksegesis secara benar, maka akan menimbulkan iman itu. Kalau tidak, agak sulit. Tidak ada yang bisa garansi sebenarnya. Ketika pemahaman orang itu keliru terhadap landasan iman Kristen, mereka hanya menggunakan iman yang istilahnya buta-buta, iman yang hanya dengar, tidak meneliti kembali, kemudian ya percaya. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 1. Nih, kita lihat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Harus teliti. Mendengar firman yang diuraikan itu, yang dijelaskan, harus dengan teliti. Harus dengan jeli kita menangkapnya, ya. Sehingga kita tidak akan keliru. Jangan hanya mengatakan, ya amin, amin. Karena semuanya, yang penting Yesus, yang penting Yesus. Yang penting Yesus, akhirnya amin, amin, dan amin. Di masa COVID-19 ini, banyak sekali ajaran-ajaran yang beredar. Bahkan kita bisa lihat di Facebook, di medsos, muncul
penafsiran-penafsiran mengenai akhir zaman mulai dicocok-cocokkan lagi, ya. Padahal inti dari iman Kristen itu bukan masalah mujizat, bukan mengenai tanda-tanda itu, tetapi inti adalah Yesus Kristus. Inti iman Kristen itu adalah bukan apa, tetapi siapa. Bukan apa, tetapi siapa. Siapa? Berarti ini berbicara tentang oknum. Dan itulah Yesus Kristus. Sehingga kalau kita teliti mendengarkan kebenaran firman Allah, kita tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan terseret oleh berbagai angin-angin pengajaran. Ini sudah kita sering baca dalam Efesus. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 4 dari ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Perhatikan, kesatuan iman. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman. Berarti selama ini kalau mengikuti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 13 ini, dan kita melihat keadaan sekarang, sebenarnya iman kita masih berbeda-beda. Sekalipun dikatakan orang Kristen. Ya. Sekali lagi, iman kita masih berbeda-beda. Alkitab yang sama tidak akan menjamin bahwa kita punya iman yang sama. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 4:13, sampai kita telah mencapai kesatuan iman. Iman cuma satu. Tetapi kok kita berbeda-beda? Dalam memahami kebenaran firman Allah masih beda-beda. Bicara tentang baptisan, bicara tentang bahasa roh, berbicara tentang persepuluhan, berbicara tentang mujizat, berbicara tentang akhir zaman, itu masih banyak yang beda. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi bukan masalah bahasa roh, bukan masalah ibadah hari ke berapa, bukan masalah berbicara mujizat, bukan berbicara tentang berkat-berkat jasmani, bukan berbicara tentang persepuluhan, tetapi berbicara tentang ajaran, berbicara tentang pengajaran yang benar, berbicara tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena ingat, Injil itu berbicara tentang siapa, bukan berbicara tentang apa, tetapi berbicara tentang siapa. Siapa itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Yang seringkali gelar yang selalu disampaikan oleh Yesus Kristus adalah anak manusia. Ya, dalam Injil Matius pasal 16 itu dikatakan, siapakah menurut mereka, siapakah anak manusia itu? Ya. Jadi berbicara tentang iman itu harus berbicara tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti kalau ada penekanan dari Rasul Paulus tentang pengetahuan yang benar, sekali lagi, pengetahuan yang benar, ini kalau di layar monitor saya ini, ya, saya beri tanda dengan menyeret kursor, pengetahuan yang benar. Kalau ada penekanan pengetahuan yang benar, berarti ada pengetahuan yang salah. Dan sejak zaman ini, rasul-rasul ini, sudah banyak ajaran-ajaran yang salah. Bahkan penafsiran-penafsiran yang keliru. Waktu masih ada rasul, bahkan jauh sebelum itu, waktu masih Yesus Kristus masih menyampaikan firman, itu sudah banyak pengetahuan-pengetahuan yang salah tentang anak manusia. Mari kita lihat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 4, ayat 14. Ayat 14 maksud saya.
dari Efesus pasal 4. Sehingga kita, perhatikan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana tentang COVID-19, apakah ini sudah termasuk akhir zaman. Ya, zaman akhir zaman itu ya selalu ada pada kita. Setiap hari itu sebenarnya kalau mau dipikir ya, bisa kita dijemput secara tiba-tiba ya. Kapan saja, di mana saja, itulah akhir kita. Ada zaman akhir zaman. Tetapi bukan itu masalahnya, bukan mengenai akhir zamannya, bukan mengenai zaman akhirnya, tetapi bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Itu, titik. Tidak ada yang lain. Bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus. Bagaimana hidup kita gulirkan, kita putar roda kehidupan kita itu ada di dalam Kristus. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, maka kita tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Sehingga iman kita, berbicara tentang iman yang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus itu benar-benar mantap. Dan tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Pengajaran apa saja. Bicara yang penting Yesus. Tidak bisa kalau kita bicara yang penting Yesus. Yesus yang mana dulu? Ada Yesus dari Saksi Yehova. Ada Yesus dari Mormon. Dan banyak lagi ajaran-ajaran yang keliru. Dan sekali lagi saya bilang, saya kutip kebenaran firman Allah, kita harus mencapai kesatuan iman, yaitu pengetahuan yang benar. Sekali lagi, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena banyak yang menafsir bahwa iman kita itu harus bertumbuh dengan bahasa roh, bertumbuh dengan hari ibadah, bertumbuh dengan pemberian, bertumbuh dengan yang macam-macam. Berbuat baik. Dan banyak lagi yang disampaikan. Itu sebenarnya penting, tetapi bukan yang utama. Yang utama itu adalah pengetahuan kita tentang anak Allah ini. Tentang siapa Yesus Kristus. Sehingga kita tidak akan salah meletakkan batu-batu sebagai fondasi. Batu sebagai fondasi di dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita lihat. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Angin-angin pengajaran tentang Yesus Kristus, tentang anak Allah. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang kepadamu, yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Perhatikan, yang telah kami beritakan. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Yang memberitakan itu adalah rasul-rasul. Jadi pengetahuan yang benar tentang anak Allah diajarkan oleh para rasul. Dan itulah yang teruskan sampai sekarang. Dan itu tidak terputus tentang ajaran Yesus Kristus melalui ajaran-ajaran para rasul. Ada Yesus yang lain. Ada Yesus menurut pandangan Saksi Yehova. Ada pandangan menurut Mormon. Dan banyak lagi menurut orang. Menurut gereja aliran ini. Gereja itu, gereja ini. Banyak sekali ajaran yang muncul. Bahkan di medsos itu bermunculan ajaran-ajaran baru. Nah, nabi yang menubuatkan ya, bahwa COVID-19 akan berakhir di bulan April. Dan akhirnya dia bilang Roh Kudus salah menuntunnya. Ini bukan menjadi inti pemberitaan tentang Injil, tentang kabar baik itu, tentang evangelion. Itu bukan intinya. Yang inti itu adalah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang benar tentunya. Karena di dalam Injil Matius pasal 16
Kita lihat dari ayat 14 atau dari ayat yang ke-13. Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini gelar Yesus yang sering kali Yesus gunakan. Anak manusia. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab murid-muridnya. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi penafsiran tentang anak manusia, tentang Yesus Kristus, itu sudah ada. Jauh sebelum Rasul meninggal, apalagi saat ini. Sedangkan Rasul masih ada, sudah disalah tafsirkan. Bahkan Yesus masih ada, sudah disalah artikan. Bagaimana dengan yang sekarang? Banyak yang artikan Yesus dengan ajaran-ajaran masing-masing. Bukan dari ajaran Rasulia, bukan dari pengajaran yang benar-benar mau mempersatukan iman Kristen itu. Ya. Jadi sudah ada penafsiran-penafsiran yang beredar saat itu. Dan Yesus mengatakan lagi dalam ayat 15 dari Matius pasal 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah anak manusia ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi sudah ada penafsiran dari orang-orang yang bukan pengikut Yesus Kristus itu, yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah seorang dari nabi. Nah, inilah fakta. Inilah kenyataan. Maka dari itu kita harus memiliki ajaran yang benar. Ajaran yang disampaikan oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus, para rasul itu. Karena para rasul itulah yang diutus, yang diberkati oleh Tuhan untuk pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi dari 11 murid ini dalam Matius pasal 28, mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 11 murid. Matius 28 ayat 16. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Matius pasal 28. Dikatakan oleh firman Allah, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19. Maka apa dikatakan ayat 19? Karena itu, pergilah. Yesus mengutus 11 murid ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah untuk 11 murid. Untuk pergi menjadikan. Dan ini yang teruskan. Terus menerus, tanpa putus, sampai saat ini. Jadi ada mata rantai pentabisan. Nah, kalau yang diutus itu adalah para rasul itu, maka sudah diperingatkan kembali dalam surat Rasul Yudas. Mari kita lihat dalam Yudas 1 ayat 17. Yudas 1 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu
oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita disuruh ingat, ya, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Yang disuruh ingat itu adalah apa yang disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan. Dan ajaran itu masih tetap dipertahankan utuh oleh gereja. Gereja mula-mula. Dan disampai teruskan sampai saat ini. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa langsung lompat saja ke ajaran Yesus Kristus melalui Injil, ya, ini sangat keliru. Ini sangatlah keliru. Mereka menyediakan ajaran rasul, ini sangat keliru. Lompat saja, kok kenapa harus melalui para rasul? Lompat saja kepada Yesus Kristus, toh Tuhan sendiri gitu. Tetapi untuk apa Yesus mempercayakan, memilih dan mempercayakan ajarannya kepada para rasul? Disuruh pergi untuk memberitakan, menjadikan semua bangsa muridku. Tentu ini ada maksud, ada artinya. Dan kita disuruh ingat dalam Yudas 1:17, disuruh ingat perkataan para rasul Tuhan Yesus Kristus. Bukan ajaran-ajaran yang lain, tetapi ajaran rasul. Inilah yang disampaikan teruskan dalam 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap untuk mengajar orang lain. Jadi ajaran rasul ini disampaikan teruskan. Dengan teliti mendengar, kemudian disampaikan, diteliti dengan benar untuk mendengarkan, kemudian dipercayakan ajaran-ajaran rasul ini, dan itu yang disampaikan teruskan. Jadi ajaran rasul. Rasul itu adalah saksi-saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku sejarah. Bukan ada ajaran baru. Sehingga iman itu timbul oleh ajaran-ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Yang benar-benar benar. Yang sungguh-sungguh benar. Jadi kita harus mengerti baik. Mengerti dengan benar ajaran rasul itu. Tidak boleh tidak. Bersyukurlah bagi kita yang sudah masuk di dalam ajaran rasulia. Bersyukurlah kepada Tuhan agar kita terus diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan kesempatan untuk terus belajar ajaran rasulia ini yang dipercayakan Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul. Sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Diombang-ambingkan oleh angin ke sana kemari. Ya. Seperti angin-angin pengajaran yang saat ini yang membingungkan. Yang A bilang ini, yang B bilang itu, yang lain bilang akhir zaman, yang lain bilang ini, bilang itu. Dilihat dari tanda-tanda akan ada chip, yang tadinya barcode, sekarang chip, tidak tahu lagi ke depan apa lagi. Kalau ada yang lebih canggih lagi dari chip, tidak tahu apa lagi. Ada yang bilang inilah masa krisis, masa ekonomi sulit. Tidak ada yang sulit bagi kita kalau kita di dalam Tuhan. Tuhan pelihara terus kita. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan muluk-muluk. Jangan menjelek-jelekkan pemerintah, tetapi mari kita hidup sebagai orang yang benar, yang hidup oleh iman, oleh ajaran kebenaran firman Allah yang benar, mengetahui pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga iman kita fondasinya adalah anak Allah itu, Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada
seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Titik. Tidak ada yang lain. Tidak ada dasar bahasa roh. Tidak ada dasar beribadah di hari-hari tertentu. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar tentang persepuluhan. Tidak ada dasar ajaran-ajaran di luar dari ajaran Rasul. Dasarnya adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah yang menjadi inti penyampaian berita sukacita yang disampaikan oleh para rasul dan penerus para rasul. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang menyampaikan untuk ketenaran dirinya. Tidak ada untuk mencari sensasi. Dengan kemurnian, dengan segala keterbatasan, berita tentang Yesus Kristus tetap disampaikan. Tidak ada yang bisa menggantikan dasar itu. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus adalah fondasi dasarnya. Dan fondasi itu adalah ajaran dari para rasul tentang Yesus Kristus. Kita akan bertemu lagi di live streaming berikut. Di lain waktu kita akan membahas lagi apa ajaran inti dari para rasul. Ajaran inti dari para rasul, sehingga itu yang menjadi fondasi. Ajaran itu yang menjadi iman kita itu timbul dan bertumbuh. Kita akan ketemu di lain kesempatan, di live streaming selanjutnya melalui channel Facebook saya ini, ya, melalui halaman yang sudah saya buat untuk menyampaikan video-video tentang ajaran Rasulia ini. Kiranya berkat ini bisa menjadi kekuatan iman kita. Tidak ada yang lain yang bisa jadi fondasi selain Yesus Kristus, dan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kita akan membahasnya berikut, kita akan mengupasnya berikut di live streaming nantinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom Aleichem, BCM Hamasia. Dan bagi umat Ortodoks, Kristus Aneste, Kristus telah bangkit. Alitos Aneste, benar dia telah bangkit.